Nah, ini Pak Faisal kan sudah banyak nulis buku nih. Kira-kira ada berapa buku yang ditulis tentang Timur Tengah? Saya itu udah 5, yang terakhir itu buku tentang ini, buku ini cocok untuk seterusnya dari judulnya itu Gaza Simbol Perlawanan dan Kehormatan. Termasuk juga cocok dengan perang yang sedang berlangsung. Gajah simbol Perlawanan dan kehormatan itu juga fotonya itu kan penculikan, karena kita tahu kan serangan 7 Oktober tahun lalu juga ada 250-an orang yang diculik oleh pasukan Hamas dari Israel. Ini bukunya ditulis kira-kira tahun berapa nih? Ini hasil kunjungan saya ke Gaza 2012, saya 2 minggu di sana, itu saya tulis selesai 2014. Gitu. Jadi pengalaman pribadi langsung ya? Pengalaman pribadi langsung, karena kan saya juga dekat dengan para pemimpin Hamas, terutama dengan salah satu pendiri Hamas yaitu Mahmud Zahar. Di sini ada fotonya. Terus juga saya di sana itu masuk lewat terowongan, jadi di perbatasan antara Gaza, Rafah bagian Gaza dengan Rafah bagian Mesir, saya masuk lewat terowongan. Jadi terowongan yang dibuat oleh sipil antara masyarakat, antara warga di Rafah bagian Mesir dengan Rafah bagian Gaza. Itu terowongannya untuk evakuasi perang atau apa itu? Bukan, itu lalu lintas tradisional. Oh, lalu jadi lintas untuk antara warga Rafah Gaza dengan Rafah Mesir. Perdagangan segala macamnya. Iya, segala macam itu. Kalau warga lokal bayarnya hanya 20 shekel, itu sekitar $8. Tapi saya waktu itu saya bayar $200. Kenapa? Lebih mahal? Karena orang asing. Oh, gitu. Awalnya $250, tapi akhirnya nego-nego $200. Terowongannya apa sih? Lebarnya cuma 1 meter, panjangnya 250 meter. Cuma 1 meter ya? 1 meter. Jadi gantian. Kalau dari arah Rafah Mesir mau nyebrang, jadi dari Gaza nunggu. Jadi gantian, cuma 1. Waktu kalau lampunya mati atau ada apa nggak AC atau udah ada ventilasi? Enggak ada. Tapi ada ventilasi sih. Saya lihat ada pipa. Ada pipa. Di sini ada sih di buku saya fotonya. Wah, luar biasa ya pengalaman pribadi. Dan buku ini bisa tulis sendiri, luar biasa. Ya, nah ini Pak Faisal, ini kondisi perang Israel-Palestina kan sudah mulai memanas dan sudah meluas ke Lebanon dan Iran. Nah kalau Pak Faisal lihat pemerintah Prabowo sekarang, kira-kira komitmennya terhadap Palestina seharusnya seperti apa? Yang menarik itu Prabowo itu berbicara di Shangri-La Dialog, itu kan dia menarik. Dia melontarkan wacana yang menurut saya wacana yang praktis ya. Itu terobosan karena dia bilang akan mengevakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Itu wacana itu memang wacana yang sangat menarik, dan saya berharap sih nanti Prabowo yang datang menjemput langsung 1.000 pasien itu. Jadi artinya begini, ketika Gaza wilayah yang dijajah Israel termasuk tepi barat, terus juga Hamas yang dianggap teroris, itu kan punya posisi sama dengan pengalaman kita di masa lalu. Kita pernah dijajah, dan dulu juga pejuang-pejuang kita pasti dianggap teroris oleh penjajah, yakni Belanda atau Jepang waktu itu. Artinya begini, ketika Prabowo berkunjung, artinya dia berdiri di posisi yang sama ketika kita dulu sedang merasakan dijajah. Itu pertama akan menaikkan leverage kita sebagai negara, karena kita terdepan dalam membela Palestina dan masih jujur, artinya belum punya hubungan diplomatik. Dan itu juga akan menaikkan artinya gini, dengan kunjungan itu Indonesia berani head to head dengan Amerika Serikat dengan Israel, karena Amerika dengan Israel kan menganggap Hamas atau milisi lainnya yang melawan penjajah Israel kan sebagai teroris. Tapi Prabowo dengan berani ya datang ke sana. Saya sih sangat berharap itu, apalagi latar belakangnya kan dia jenderal, terus Kopassus, mertuanya yang Kostrad juga kan pernah datang ke wilayah perang itu Bosnia kan. Tapi bukannya Indonesia ini kan non-blok nih? Iya. Harus menunjukkan sebagai non-blok, mungkin perdamaian saja, pasukan perdamaian saja. Pasukan perdamaian nggak mungkin, karena ini kan Hamas sudah menyatakan tidak akan menerima kedatangan pasukan asing. Artinya begini, kalau pasukan asing itu ditempatkan di wilayah misalkan antara Gaza dengan Israel, artinya mereka akan menghalangi pejuang yang ingin menyerang Israel. Sama sebaliknya, Israel juga tidak akan menerima. Artinya kan mereka akan sulit nanti kalau mau operasi keamanan ke Gaza. Ya, tapi kalau jadi untuk tujuan perdamaian, mungkin PBB bisa menginstruksikan barangkali untuk mengirim pasukan perdamaian. Saya kira itu juga tidak mungkin. Karena ini kan sifatnya, ini kan wilayah yang sedang dijajah. Bukan seperti Lebanon dengan Israel, dua negara yang berdaulat. Yang ada pasukan UNIFIL tahun 2007 itu kan, setelah perang 34 hari antara Hizbullah dengan Israel. Jadi pasukan perdamaian ini tidak mungkin terlaksana karena memang konteksnya berbeda. Ini Gaza dengan tepi barat ini masih dalam wilayah jajahan Israel, jadi Israel merasa ya nggak perlu ada lagi pasukan asing di sini. Dan itu juga tidak akan ada yang mau yang datang ke sana, karena Hamas pun menganggap loh untuk apa ada pasukan asing di sini, kita pun bisa berjuang di sini gitu.
Tapi mereka malah belum menginginkan perdamaian barangkali. Kalau melihat kondisi ini berarti sama-sama panas, sama-sama pengen perang ini kelihatannya. Ya tentu saja kalau berkaca dari pengalaman kita, perlawanan bersenjata tetap diperlukan kan. Apalagi kan Israel sudah sering melanggar hukum internasional, sudah sering melanggar resolusi PBB. Kita tahu dunia sekarang sudah sepakat bahwa Israel melakukan genosida. Karena ICJ kan, Mahkamah Internasional sudah menetapkan Israel sudah melakukan genosida di Gaza. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional ICC, beda dengan ICJ, bagian dari itu sudah berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Perdana Menteri Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Selain juga untuk dari Hamas, yaitu Yahya Sinwar sudah mati, Ismail Haniyah, nah tinggal Muhammad Daif, Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Nah ini Pak Faisal kan luar biasa ya. Baru-baru ini kan saya dengar Pak Faisal berkunjung ke Libanon. Saya waktu itu saya memang datang ke Libanon untuk meliput perang Libanon. Terus saya tiba di sana Senin malam tanggal 23 September. Besoknya saya kenal beberapa petinggi Hizbullah. Salah satunya mantan juru bicaranya yaitu Ibrahim Al-Musawi. Terus saya juga kenal dengan kepala relasi medianya yaitu Muhammad Afif. Jadi waktu itu saya udah bilang saya mau ke sana. Jadi intinya mereka sudah tahu karena paspor saya sudah saya kirim, ID juga sudah saya kirim. Jadi kejadiannya itu sore. Jadi saya sore itu saya tinggal itu nginap di namanya itu. Jadi Beirut itu ada dua. Beirut yang aman itu selain Dahiyah. Dahiyah itu adalah basis permukiman Syiah dominan oleh pendukung Hizbullah. Jadi saya waktu itu ziarah ke makam dua panglima Hizbullah, yaitu Fuad Syukur. Fuad Syukur itu tewas di Beirut oleh serangan Israel pada 30 Juli, sehari sebelum pemimpin Hamas Ismail Haniyah di Teheran. Terus juga di sebelahnya itu ada makam Ibrahim Aqil, penggantinya. Ibrahim Aqil itu tewas juga di Beirut, di Dahiyah, itu pada 20 September. Nah saya habis ziarah, udah foto-foto di sana nggak ada masalah. Nah itu Dahiyah itu selatan Beirut dekat dengan bandara Rafiq Hariri. Nah kemudian saya seberang jalan itu namanya Hari-Harik, itu masih daerah Dahiyah. Jadi saya merekam kondisi jalan di sana. Baru 16 detik, saya masih simpan rekamannya. Saya kira dihapus oleh Hizbullah, ternyata enggak. Baru 16 detik, terus tiba-tiba mobil yang saya tumpangi, saya bareng dengan staf lokal KBRI namanya Ahmad. Dia warga Libanon dan asli dari Dahiyah yang basis komunitas Syiah itu. Udah akhirnya handphone saya dirampas, paspor diminta. Beruntung Hizbullah itu tidak ngecek dompet saya. Kenapa? Karena di dompet saya itu ada duit shekel, sisa saya liputan ke Gaza. Ke Gaza. Ke Gaza. Kalau Israel saya di blacklist, nggak bisa masuk Israel. Karena Gaza itu kan, Palestina itu kan belum sebuah negara, jadi masih pakai mata uang Israel, shekel namanya. $1 itu sekitar 3 shekel. Nah itu beruntung di situ saya punya 250 shekel sisa, jadi sekitar $80 lah di dompet. Mungkin kalau jadi saya berdua Ahmad itu sekitar 3 jam lah. 3 jam itu sore kejadian sekitar jam 5 kita dikerubungin, ya mereka kontak dengan atas-atasannya, akhirnya kita dibawa ke kantor intelijen Hizbullah. Ya, kita diinterogasi di situ sejam. Kemudian dijemput oleh intelijen militer Libanon, kirain saya kita bebas kan, karena udah nggak di Hizbullah lagi. Ternyata kita diinterogasi lagi di kantor intelijen militer Libanon. Akhirnya saya berdua Ahmad dibawa ke penjara khusus teroris di Kementerian Pertahanan Libanon, itu di bawah tanah. Jadi kita sempat menginap semalaman. Itu selama di sana ya kita diborgol, mata ditutup. Seperti itu. Kenapa? Dianggap mata-mata atau apa? Ya ketika ditangkap Hizbullah itu ya dianggap mata-mata, karena ternyata saya baru tahu ada aturan ada aturan bahwa tidak boleh memotret atau merekam video Dahiyah. Kita kan nggak tahu, jadi saya ngerekam aja, ya udah ternyata habis itu dicegat mobil. Tapi malah nggak dihapus tadi ya? Nggak dihapus karena memang baru jalanan, baru 16 detik. Jadi yang direkam itu belum tempat-tempat inti yang belum baru jalanan aja, masih lurus, belum saya tengok kanan tengok kiri handphonenya. Terus apalagi yang diinterogasi pada saat itu? Ya ditanya ngapain kesini, terus sudah berapa kali kesini. Ini kan kunjungan saya ketiga, karena saya waktu itu pernah ke Libanon juga, malah saya sampai ke perbatasan Israel Libanon itu Sungai Litani. Itu saya sempat di sana motret patroli pasukan Israel. Saya 2007 di sana waktu itu. Saya ke Kona, basis-basis Hizbullah di selatan, ke Nabatia, ke kota Sur, Saidah.
terus ke Marjayun juga, itu dekat-dekat perbatasan Israel. 2007, 2018 saya waktu itu ikut bantuan kemanusiaan Dato Tahir untuk pengungsi Palestina juga di Lebanon. Nah kemarin itu kunjungan ketiga. Memang saya memang senang ke tempat daerah perang sih. Oh gitu. Karena pengalamannya menarik gitu. Tapi kenapa pilih Timur Tengah barangkali? Saya itu kuliah dulu jurusan hubungan internasional dan memang saya sudah suka Timur Tengah dari pas kuliah, dan ketika di Tempo pun, saya kan sebelumnya di Tempo ya, saya memang berusaha fokus untuk Timur Tengah sampai sekarang.